Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha, mahasiswa IAIN Bone, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan NIM 60222022-087. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi al-qawaid fiqhiyah. Dalam buku Qawaid Fiqhiyah menerangkan bahwa qawaid fiqhiyah berasal dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Menurut bahasa, qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang artinya asas, landasan, dasar atau fondasi tertentu, baik yang sifatnya konkret maupun abstrak. Sementara itu, fiqhiyah berasal dari kata fiqih yang ditambahkan dengan yang nisbah sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Fiqih sendiri memiliki arti pengetahuan dan pemahaman. Dengan demikian, qawaid fiqhiyah menurut etimologinya diartikan sebagai aturan yang sudah pasti, patokan atau dasar-dasar bagi fiqih. Hal ini berbeda dengan qawaid usuliyah. Perbedaan yang mendasar dengan qawaid usuliyah membahas dalil-dalil syariah yang sifatnya umum, sedangkan qawaid fiqhiyah membahas kaidah-kaidah pembahasannya tentang hukum yang bersifat umum. Meski berbeda, keduanya bisa juga bercampur. Misalnya, ada orang yang berniat dengan kata-kata yang jelas memberi suatu barang dengan syarat adanya pembayaran, maka kemungkinan dua mungkin saja, memberi sebagai hadiah atau bisa juga jual beli. Contoh ini bisa diartikan sebagai kaidah usuliyah apabila ditafsirkan sebagai cara mujtahid, orang yang memiliki kemampuan melakukan ijtihad sehingga hukumnya jual beli karena adanya pembayaran. Namun bisa juga kaidah fiqhiyah kalau ditafsirkan sebagai perbuatan mukallaf, yaitu pembayaran sebagai pengganti pemberian atau hadiah. Mempelajari qawaid fiqhiyah ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan mempelajari qawaid fiqhiyah yaitu agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih dan mampu mengetahui pokok masalah dalam fikih untuk mendapatkan titik temu dari permasalahan tersebut. Mengetahui kaidah-kaidah fikih akan memberi kemudahan untuk menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, keadaan, adat, kebiasaan yang berlainan. Selain itu, juga akan lebih mempermudah dalam menyikapi masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Mengingat kaidah fikih merupakan salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang biasa disebut ilmu qawaid fiqhiyah, atau dalam terminologi lain dikenal al-ashbah wal an-nazahir. Ilmu ini juga memenuhi prasyarat sebagai ilmu yang independen dan memiliki teori-teori seperti pada hasanah, keilmuan pada umumnya, serta ruang lingkup yang sangat luas. Dalam ilmu kaidah fikih ada 5 kaidah dasar, yaitu al-umur bil maqasidiha, al-yakin la yauzu bil al-syak, al-masyaqqah tajibu tasyir, ad-dar yauzal, dan yang kelima adalah al-ada mahakkamah. Berikut diantaranya manfaat yang akan didapatkan dalam mempelajari qawaid fiqhiyah, yaitu lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi, lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda, mempermudah menguasai materi hukum, mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan tahrid untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai qawaid al-fiqhiyah dan kaidah-kaidah fikih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena pada dasarnya kelebihan milik Allah dan kesalahan milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.